Lawan Celta Vigo, Luka Modric siap pecahkan rekor Real Madrid yang bertahan 58 tahun. Luka Modric kemungkinan besar akan mencetak sejarah, dengan penampilannya yang berikutnya akan memecahkan rekor sepanjang masa sebagai pemain tertua di Real Madrid, yang saat ini dipegang oleh Ferenc Puskás. Modric merayakan ulang tahunnya yang ke-39 bulan lalu, tetapi masih tetap tampil di setiap pertandingan Real Madrid di semua kompetisi musim ini, dengan tampil sebagai starter dalam 5 dari 9 pertandingan La Liga. Dia bahkan ikut tampil selama 90 menit bersama timnas Kroasia melawan Skotlandia dan Polandia, serta bermain selama 77 menit melawan Portugal. Modric kini menjadi pemain tertua di Real Madrid dalam partai La Liga, menyalip Puskás dalam laga terakhirnya di Liga pada bulan November tahun 1965. Sang pemain memecahkan rekor tersebut saat menghadapi Cadiz pada bulan Mei pada usia 38 tahun dan 238 hari. Sekarang, dengan Real Madrid akan menghadapi Celta Vigo dalam lanjutan kompetisi klub akhir pekan ini, Modric akan kembali melampaui Puskás sebagai pemain tertua di klub dalam kompetisi apapun. Puskás telah berusia 39 tahun dan 36 hari dalam penampilan terakhirnya bersama Madrid pada tanggal 8 Mei tahun 1966, saat kalah dalam pertandingan perempat final Copa del Generalissimo, sekarang Copa del Rey, dari Real Betis. Jika Modric tampil melawan Celta Vigo dalam peran apapun seperti yang diharapkan, maka ia akan genap berusia 39 tahun 40 hari. Bahkan jika ia tidak tampil di lapangan pada laga tersebut, ia akan terus memainkan peran penting di sepanjang sisa musim ini dan rekornya akan segera tercapai. Puskás adalah seorang legenda Real Madrid tetapi baru bergabung dengan klub pada tahun 1958 ketika ia telah berusia 31 tahun. Karirnya yang gemilang sempat terpecah ketika ia menolak untuk kembali ke Hungaria setelah pemberontakan yang ditindas ketika melakukan perjalanan tandang di Piala Eropa untuk membela Honvéd di Spanyol pada tahun 1956. Real Madrid mode serius, langsung kebut transfer Trent Alexander-Arnold di bursa Januari. Real Madrid telah menjadikan bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, sebagai target transfer utama mereka menjelang bursa Januari, akibat krisis pemain di posisi tersebut. Los Blancos tidak akan bermain tanpa Dani Carvajal di sisa musim ini setelah ia mengalami cedera ligamen lutut saat menang 2-0 atas Villarreal di awal bulan ini. Real Madrid sedang mencari bek kanan baru dan menurut laporan yang beredar bahwa merekrut Alexander-Arnold dari Liverpool adalah opsi pilihan pertama klub. Marca melaporkan bahwa Real Madrid memberikan pertimbangan serius untuk memboyong Alexander-Arnold pada bulan Januari, mengingat kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada akhir musim. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak di Anfield sedang berlangsung, namun ketika pemain berusia 26 tahun ini ditanyai mengenai masa depannya pekan lalu saat membela Inggris, sang pemain menjawab dengan diplomatis. "Saya telah memasuki puncak karir saya saat ini dan saya tidak ingin menjadi pemain yang hanya memenangkan trofi saat masih muda," kata Alexander-Arnold. Real Madrid juga ingin memperkuat posisi bek tengah, dan kemungkinan mereka akan melakukan perekrutan di posisi tersebut pada bulan Januari. Real Madrid bakal mengubah formasi lini depannya. Real Madrid telah berjuang untuk meniru permainan sepak bola yang mengesankan yang mereka tunjukkan musim lalu, meskipun ada harapan bahwa kedatangan Kylian Mbappe akan memperkuat permainan mereka. Staf pelatih, yang dipimpin oleh manajer Carlo Ancelotti, dan para pemain bekerja untuk menemukan ritme dan pemahaman mereka, berhasil menghindari kekalahan tetapi menghadapi lebih banyak tantangan daripada yang diantisipasi dalam mengamankan kemenangan. Karena itu, Marca melaporkan bahwa salah satu kesimpulan utama Ancelotti adalah perlunya mempertimbangkan pengaturan 4 gelandang untuk mencapai keseimbangan yang hilang dalam permainan tim. Real Madrid bermain dengan 4 gelandang selama sebagian besar musim lalu, tetapi kembali ke 4-3-3 musim ini, untuk mengakomodasi Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo dalam susunan pemain. Namun, sang manajer mempertimbangkan untuk kembali ke pengaturan lini tengah 4 pemain lagi, yang berarti dia mengorbankan salah satu penyerang. Strategi ini tidak akan digunakan dalam setiap pertandingan, tetapi kemungkinan akan diterapkan dalam pertandingan besar dan pertandingan tandang yang berat. Dengan pertandingan melawan Atletico Madrid yang akan berlangsung 10 hari lagi, masuk akal jika Real Madrid akan segera menguji formasi ini. Ancelotti yakin bahwa memasukkan gelandang keempat sangat penting untuk membangun keseimbangan yang selama ini kurang. Pergeseran formasi ini telah ada di papan taktis, dan penampilan melawan tim Jerman akan mempercepat penerapannya tidak harus sebagai pendekatan yang lebih defensif, tetapi lebih sebagai pendekatan yang lebih solid,
Penyesuaian taktis ini akan mengharuskan mengeluarkan salah satu penyerang, dengan Vinicius dan Mbappe di antaranya. Sementara itu, Bellingham akan diminta untuk kembali ke perannya dari musim lalu ketika ia memiliki kebebasan menyerang tetapi dengan tanggung jawab defensif yang jelas di sayap kiri. Buntut 115 dakwaan kecurangan, Man City terancam ditinggal Erling Haaland ke Real Madrid. Erling Haaland didesak untuk meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Real Madrid karena tim Liga Inggris itu terancam bersalah dalam pelanggaran keuangan. Anak asuh Pep Guardiola itu berada di hari ketiga sidang mereka ke dalam 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan papan atas antara 2009 dan 2018. Meski Man City dengan tegas menolak semua tuduhan terhadap mereka, hukuman bisa tidak terbatas sudah menunggu jika mereka dinyatakan bersalah, termasuk kemungkinan pengurangan poin, denda atau bahkan pengusiran dari Liga Inggris sama sekali. Lebih mengerikan lagi, Erling Haaland, yang sudah memiliki 9 gol untuk musim ini, bisa saja menuntut untuk pindah klub. Pemain Norwegia itu terikat kontrak di Etihad hingga 2027, tetapi itu tidak menghentikan legenda Real Madrid, Guti, mendesak mantan timnya untuk bergerak untuk bintang itu. Berbicara pada Mei tahun 2022, Guti mengklaim bahwa jika Madrid tidak menarik pelatuk dan mengklaim striker muda itu sekarang, maka mereka tidak akan pernah bisa merekrutnya lagi. Vinicius, Benzema, Haaland, dan Mbappe bisa bermain bersama. Jika Anda dapat memiliki Haaland dan Mbappe di Real Madrid, itu adalah lompatan dalam kualitas, tidak perlu diragukan lagi.